Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Lampu kristal di ruang keluarga itu berkelip, memancarkan cahaya keemasan yang menipu. Mereka menerangi lantai marmer dingin dan furnitur mahal, menciptakan ilusi sempurna tentang kebahagiaan. Di jantung istana megah ini, duduklah Bapak Heriawan, sang penguasa bisnis yang tangannya seolah mampu memutar roda dunia. Namun malam ini, ia hanyalah seorang ayah yang hatinya terasa berdebu. Ia menatap foto putrinya, Dinda, yang tersenyum lebar di hari pernikahannya 6 bulan lalu. Senyum itu, bagi Heriawan, adalah untaian mutiara yang ia pertahankan sekuat tenaga, meski ia merasa ada benang rapuh yang mengikatnya. Dinda telah menyerahkan seluruh dunianya pada Rangga, si menantu komisaris yang cerdas, tampan, dan yang paling Heriawan takuti, terlalu sempurna. "Kau terlalu cepat bahagia, nak," bisik Heriawan pada bayangan Dinda, suaranya tercekat oleh kesunyian rumah yang kelewat besar. Rangga telah masuk ke perusahaan bagai angin puyuh yang menjanjikan musim semi. Ia menguasai rapat, memikat investor, dan membuat semua orang percaya pada visinya. Tetapi mata Heriawan, yang telah melihat jutaan wajah dalam dunia dagang, menangkap gema kekosongan di sorot mata menantunya. Rangga pandai melipat kata-kata, namun tatapannya saat ia mengira tak ada yang melihat adalah padang rumput yang kering dan tak bertuan. Dinda kini sibuk membangun sarang kecilnya, menikmati peran sebagai istri komisaris yang dicintai. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kesibukan Rangga, di balik janji-janji yang dibungkus sutra, mungkin tersimpan labirin rahasia yang gelap. Heriawan ingat masa kecil Dinda. Putrinya adalah matahari yang tak pernah redup, lincah dan jujur. Kini, kebahagiaan Dinda terlalu bergantung pada tepukan tangan Rangga, terlalu rapuh untuk ukuran seorang putri raja. Malam itu, setelah Dinda menelpon, suaranya terdengar merdu namun ada nada kekelahan terselip. Dinda bercerita tentang Rangga yang harus menghadiri pertemuan penting larut malam. Heriawan tahu, pertemuan itu hanyalah tirai tipis untuk menutupi sesuatu yang lain. Ia telah meminta orang kepercayaannya mencari tahu, tetapi semua informasi selalu kembali bersih, seolah Rangga dilindungi oleh dinding kaca yang tak kasat mata. Heriawan sadar, kekuasaan yang ia miliki tidak cukup. Uang tidak bisa membeli kejujuran, dan status tidak bisa membongkar penyamaran yang paling rapi. Ia harus masuk ke dalam. Ia harus melihat, mendengar, dan mencium kebenaran itu dengan tangannya sendiri, di tempat yang tidak pernah disangka Rangga, di sudut-sudut yang kotor, di balik pintu-pintu yang tertutup. Ia harus melihat, mendengar, dan mencium kebenaran itu dengan tangannya sendiri, di tempat yang tidak pernah disangka Rangga, di sudut-sudut yang kotor, di balik pintu-pintu yang tertutup. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela, menatap refleksi dirinya, miliarder yang kini merasa tak berdaya. Demi Dinda, demi mutiara jiwanya yang terancam keruh, ia harus meninggalkan mahkotanya. Ia harus menjadi tak terlihat. "Aku akan mencarikan kebenaran untukmu, sayang. Bahkan jika aku harus mengotori tanganku dengan debu dunia," janji Heriawan dalam hati. Itu adalah sumpah seorang ayah yang suaranya hanya bergema pada pecahan kaca yang dingin. Esok hari, Heriawan akan mati, dan Pak Jaya, staf kebersihan yang baru, akan lahir. Janji yang terucap di tengah refleksi kaca itu kini terasa nyata, membebani Heriawan seperti jubah besi yang berat. Pagi menyambutnya, bukan dengan aroma kopi mahal di ruang kerjanya, melainkan dengan keharusan untuk merancang kepergiannya tanpa menimbulkan riak. Ia mengatur agar cuti mendadak yang panjang, dengan alasan kesehatan, ditutup rapat oleh sekretaris kepercayaannya. Hanya satu orang yang tahu rencana gilanya, sopir pribadinya, yang bertugas mengatur penampilan baru serta memastikan ia memiliki identitas dan akses ke dunia bawah perusahaannya. Di balik jendela kamar Rangga dan Dinda yang masih tertutup, Heriawan berdiri seperti penjaga kuil yang dilupakan.
Ia melihat mobil mewah Rangga melaju pergi, membawanya ke puncak menara yang dibangun Heriawan sendiri. Rangga terlihat elegan, senyumnya menyala di bawah sinar mentari pagi, sebuah topeng sempurna yang dipakai tanpa cacat. Seorang serigala tidak akan pernah berbulu domba seumur hidupnya, gumam Heriawan, merasakan ketakutan yang dingin merayap di punggungnya. Ia harus segera membuktikan keraguannya. Siang itu, dalam balutan setelan terbaiknya untuk terakhir kali, Heriawan memasuki ruang rapat dewan. Ia melihat Rangga berpidato tentang proyek baru dengan penuh semangat. Rangga berbicara tentang integritas, tentang visi yang bersih dan transparan. Semua orang terpukau. Namun mata Heriawan tidak lagi fokus pada kata-kata, melainkan pada bahasa tubuh. Saat Rangga membahas keuntungan, sorot matanya yang terlalu tajam dan terlalu fokus hanya pada angka, bukan pada nilai, membuat hati Heriawan mencelos. Rangga tidak mencintai perusahaan ini. Rangga mencintai apa yang bisa diberikan oleh perusahaan ini. Heriawan teringat pada Dinda. Bagaimana putrinya dahulu selalu mengatakan, "Ayah, kalau janji harus dipegang teguh, seperti kita memegang pensil agar tulisannya tidak goyah." Kini, Rangga seolah memegang janji itu, tetapi untuk orang lain. Sore harinya, Heriawan bertemu dengan supirnya yang setia. Di sebuah gang kecil di belakang gedung kantor pusat, supirnya menyerahkan sebuah tas lusuh. Di dalamnya ada seragam biru tua yang bersih, sepasang sarung tangan karet, dan sebuah lencana karyawan bernama Jaya. Saat ia melepaskan jam tangan mahalnya, cincin yang melingkar di jari tangannya terasa berat. Sebuah jangkar yang menariknya kembali ke realitas lama. Ia melepas segalanya, seolah melepaskan kulit kedua. Ketika ia mengenakan seragam kebersihan itu, tekstur kain kasar menyentuh kulitnya. Sebuah sensasi yang asing setelah bertahun-tahun hanya menyentuh sutra dan katun Mesir. Saat Heriawan melangkah menuju pintu belakang gedung, tempat para staf kebersihan berkumpul, ia melihat kembali bayangan dirinya di jendela. Pria di sana kini bukan lagi Heriawan si konglomerat. Pria itu adalah sosok bayangan yang siap bersembunyi dalam keramaian, siap membersihkan kotoran yang paling menjijikan dari hidup putrinya. Rasa sakit itu bukan karena martabatnya terluka, melainkan karena ia harus mengkhianati kepercayaan Dinda, bahkan demi kebaikannya sendiri. Ia tahu, jika ia salah, ia akan kehilangan segalanya. Perusahaan, martabat, dan mungkin hati putrinya. Jika kebenaran itu pahit, biarlah aku yang menelan racunnya. Asalkan Dinda tidak perlu merasakannya. Tekadnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengambil kunci gudang, dan melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menantinya. Siap memulai hidup barunya sebagai seorang yang tak terlihat. Di dalam gudang yang lembab, beraroma deterjen dan debu usang, Heriawan merasakan dingin yang menusuk. Bukan dinginnya udara, melainkan dinginnya sebuah kenyataan baru. Ia bukan lagi Heriawan yang berkuasa. Ia kini adalah Pak Jaya. Sosok yang kehadirannya diukur hanya dari seberapa bersih lantai yang ia sapu. Malam pertama di balik seragam biru itu adalah ujian terberat. Ia duduk di bangku kayu, jauh dari kursi empuk yang biasa menopang tubuhnya, mendengarkan obrolan para rekan kerjanya, orang-orang yang selama ini ia gaji, namun tak pernah ia kenali secara pribadi. Mereka berbicara tentang gaji yang pas-pasan, tentang anak-anak di kampung, dan sesekali tentang betapa sombongnya para eksekutif di lantai atas. Ironi itu seperti pisau tumpul yang menggores jiwanya. Ia adalah pemilik gedung ini, pemilik perusahaan ini, namun kini ia duduk sejajar dengan mereka yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang ia ciptakan. Ia merasakan sakit, bukan karena ketidaknyamanan fisik, tetapi karena jarak emosional yang selama ini ia biarkan tumbuh antara dirinya dan karyawannya. Keesokan paginya, tugas pertamanya adalah membersihkan koridor lantai eksekutif, tempat di mana ia biasa mengambil keputusan yang mengguncang pasar saham. Dengan tangan gemetar, Heriawan memegang gagang pel,
Setiap gerakan, setiap usapan, terasa seperti pengakuan dosa. Ia harus menundukkan kepala, menghindari kontak mata dengan manajer yang dulu sering ia tegur. Tiba-tiba, ia mendengar suara sepatu Rangga yang khas. Langkah cepat yang dipenuhi arogansi tersembunyi. Rangga sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi, membahas keuntungan dan janji pertemuan penting di luar kota. Ya, tentu saja, urusan pribadi yang sangat penting, yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Rangga berkata dengan tawa sinis. Saat Rangga melintas, ia bahkan tidak menoleh ke arah Pak Jaya yang sedang membersihkan noda kopi di lantai. Rangga hanya melangkah, menganggap kehadiran Pak Jaya tak lebih penting dari selembar kertas bekas. Heriawan menahan nafas. Dadanya sesak oleh campuran amarah dan kesedihan. Ini adalah Rangga yang sesungguhnya. Seseorang yang melihat manusia lain sebagai elemen latar belakangan, bukan jiwa yang berharga. Momen itu mengukuhkan tekad Heriawan. Ia harus mencari tahu. Bukan hanya demi Dinda, tetapi juga demi harga diri Dinda yang sedang diinjak-injak oleh kesombongan Rangga. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Pak Jaya mendapat tugas membersihkan area komisaris, kantor Rangga. Ruangan itu mewah, dindingnya dihiasi penghargaan. Namun, saat Heriawan menyentuh meja kerja Rangga, ia merasakan aura asing. Di bawah tumpukan dokumen yang rapi, ia melihat kilatan kertas kecil. Tangan Heriawan bergetar saat ia meraihnya. Itu adalah sobekan struk pembelian sepasang anting berlian dibeli seminggu yang lalu, dengan pesan yang tertulis di balik struk itu. Untuk perayaan kita sayang, rahasia kita. Tanggal pembelian itu bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Dinda, ketika Rangga hanya memberi Dinda ucapan selamat singkat sebelum pergi rapat mendadak. Air mata Heriawan jatuh, bukan karena anting itu, tetapi karena kebohongan yang begitu mudah diucapkan Rangga. Keputusan untuk menyamar kini terasa seperti luka yang merobek jiwa. Ia harus melihat pengkhianatan ini dari jarak sedekat ini, dengan hati yang remuk, sementara Dinda tertidur dalam damai, tak tahu bahwa sarangnya sedang dihancurkan perlahan-lahan. Kertas truk itu diremasnya perlahan, lalu disimpan di dalam saku seragam birunya. Bukti pertama ini terasa pahit, seperti menelan pasir. Heriawan atau kini Pak Jaya membersihkan sisa-sisa kegelapan di ruangan itu. Hatinya dipenuhi tekad yang dingin. Rasa sakit akan pengkhianatan adalah bahan bakar barunya. Keesokan harinya, matahari terbit di atas gedung megah itu, dan Pak Jaya mulai beroperasi dengan rutinitas barunya. Seragam biru tua itu, yang tadinya terasa seperti penghinaan, kini menjadi tameng. Ia bergerak dalam sunyi, di antara bayangan, sebuah penampakan yang diabaikan oleh para eksekutif dan staf. Martabatnya memang terkubur. Ia harus membersihkan tumpahan makanan ringan, mengelap remah-remah di meja yang dulu ia miliki, dan bahkan sekali waktu, ia harus membersihkan sepatu seorang manajer muda yang ceroboh menumpahkan minuman. Manajer itu hanya memberi pandangan merendahkan tanpa sepatah kata terima kasih. Momen-momen ini adalah palu yang menempa jiwanya. Ia belajar bahwa menjadi tak terlihat adalah kekuatan, tetapi juga sebuah kesunyian yang mencekik. Tidak ada yang peduli pada pandangannya, pada pendapatnya. Ia hanyalah bagian dari latar belakang, sebuah kursi kosong yang menunggu untuk diisi. Siang itu, Pak Jaya mendapat tugas membersihkan ruang pantry eksekutif. Di sana, sekelompok staf sedang bergosip dengan suara pelan, tetapi jelas terdengar di telinga Heriawan. Komisaris Rangga itu hebat, tapi ya begitu. Suka menghilang pas jam kerja utama, bisik seorang staf perempuan. Betul, dan lihatlah mobil mewahnya yang baru. Padahal gajinya baru naik 3 bulan lalu, timpal yang lain. Saya dengar pesta poranya bukan cuma di Jakarta, tapi sering keluar kota. Setiap bisikan itu seperti pecahan kaca yang menusuk telinga Heriawan. Ia memegang pel dengan erat, pura-pura fokus pada lantai. Ia merasakan sakitnya Dinda, yang mungkin selama ini telah dibohongi dengan alasan pekerjaan di luar kota. Ternyata, itu adalah janji palsu yang digunakan untuk hura-hura. Saat ia sedang mengosongkan tempat sampah di ruang rapat utama, ia menemukan tumpukan bon telepon dari sebuah resor mewah di pegunungan,
lengkap dengan detail layanan kamar untuk 2 orang. Semuanya dibayar tunai. Tidak ada nama perusahaan yang tertera di sana, hanya inisial tangan Rangga di sudut bon sebagai tanda persetujuan. Pak Jaya mengambil bon itu, tangannya gemetar. Bon itu bukan hanya bukti perselingkuhan, tetapi juga indikasi pemborosan yang tidak etis, mungkin menggunakan uang yang seharusnya diputar untuk perusahaan. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Rangga masuk dengan tergesa-gesa, berbicara di telepon dengan nada frustasi. Rangga melihat Pak Jaya yang berdiri membeku di samping tong sampah, tetapi ia hanya mendengus. "Minggir sebentar Pak Tua, kau menghalangi jalanku," kata Rangga tanpa ekspresi, bahkan tanpa menyadari bahwa ia baru saja merendahkan orang yang menciptakan dunia tempat ia berdiri. Heriawan menunduk, jantungnya bertinjut kencang. Ia menyingkir, membiarkan Rangga melangkah masuk dan menutup pintu. Matanya menatap punggung Rangga dengan campuran amarah dan belas kasihan. Seragam biru tua ini adalah pengorbanannya, martabatnya yang ia kubur dalam-dalam, hanya agar ia bisa mencuri kembali kebahagiaan sejati putrinya dari tangan keserakahan itu. Kebahagiaan sejati Dinda kini terasa seperti setangkai bunga langka yang harus diselamatkan dari badai yang bernama Rangga. Selama 2 hari, Pak Jaya telah menjadi pendengar rahasia, pengumpul bisikan yang melayang bebas di antara dinding-dinding kaca perusahaan. Gedung yang ia bangun dengan keringat dan kejujuran kini terasa seperti sangkar besar yang dipenuhi burung-burung yang berkhianat. Saat ia mengelap panel kaca, ia bisa melihat refleksi para eksekutif yang tertawa. Tawa mereka terdengar seperti lonceng yang pecah. Di pantry lantai 20, Pak Jaya mendengar. "Komisaris Rangga itu seperti meteor," kata seorang manajer pemasaran. "Terlalu cepat naik, terlalu banyak menghabiskan cahaya. Uangnya seperti mata air yang tidak pernah kering. Padahal proyek besarnya baru akan cair bulan depan." Di ruang arsip, ia mendengar lagi. Istrinya, Nona Dinda, wanita yang baik. Sayang suaminya, sering terlihat bersama wanita bermata emerald itu. Mereka bilang itu bukan pertama kalinya. Setiap bisikan, setiap fragmen kalimat adalah pecahan cermin yang semakin memperjelas wajah Rangga yang sebenarnya. Rangga adalah ilusi, seorang penipu yang menggunakan kecerdasan dan karisma sebagai jaring untuk menjerat kekayaan Heriawan. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahan, ia juga mengkhianati kepercayaan seorang ayah dan filosofi sebuah perusahaan. Hati Pak Jaya terasa seperti batu yang terus dipukul ombak. Ia harus menahan gejolak amarahnya di balik wajah tua yang tenang. Seolah-olah ia hanya memikirkan seberapa mengilap lantai yang ia pijak. Malam itu, Pak Jaya mendapat akses membersihkan kantor Komisaris Rangga lagi. Lampu ruangan Rangga sengaja ia biarkan redup, menciptakan atmosfer yang muram dan jujur. Saat ia membersihkan meja, ia memperhatikan laci kecil yang biasanya terkunci, kini sedikit terbuka, mungkin karena Rangga terburu-buru. Pak Jaya mengulurkan tangan. Ia tahu ini melanggar batas, tetapi ia di sini untuk melampaui semua batas demi Dinda. Di dalam laci itu tersembunyi sebuah dompet kulit kecil yang terpisah dari dompet utamanya. Di dalamnya tidak ada uang tunai, tetapi sebuah kunci kartu hitam legam dengan ukiran emas. Kunci kartu itu bertuliskan nama sebuah klub eksklusif di pinggiran kota, tempat pesta pora dan pertemuan rahasia para elit sering terjadi. Di balik kunci kartu itu terselip secari kertas kecil yang terlipat rapi, beraroma parfum manis yang asing dan memabukkan. Tulisan tangan di sana sangat cantik, tetapi pesannya menusuk. "Sampai jumpa lagi, Kom. Jangan lupa janji tentang saham itu. Aku akan menunggu di sana." Kata Kom, komisaris yang disingkat, janji saham, dan aroma parfum yang bukan milik Dinda, semua elemen itu bergabung menjadi pukulan telak. Rangga tidak hanya main-main dengan hati wanita. Ia sedang merencanakan kudeta finansial terhadap harta Dinda. Pak Jaya menutup matanya sejenak, menahan isak tangis yang mendesak. Ini bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan. Ini adalah perampokan berdarah dingin. Ia mencengkeram kunci kartu dan catatan itu, bukti yang lebih kuat daripada 1000 bisikan. Dinding kaca kesempurnaan Rangga akhirnya retak, dan Pak Jaya, si cleaning service tak terlihat,
kini memegang pecahan kaca tajam itu. Ia harus pergi ke klub itu. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa jauh Rangga telah menjatuhkan dirinya ke jurang kenistaan. Pecahan kaca itu, kunci kartu klub malam yang eksklusif, dan kertas beraroma parfum asing disimpan Heriawan di dalam kotak P3K miliknya, tempat paling tak terduga untuk menyimpan rahasia paling berbahaya. Ia tahu ia harus membersihkan tangannya dari debu perusahaan untuk sementara dan membersihkan hati putrinya dari lumpur kebohongan Rangga. Malam itu, dengan izin palsu untuk urusan pribadi keluarga yang diurus oleh supirnya, Heriawan meninggalkan kompleks perusahaan. Ia tidak memakai seragam cleaning service, tetapi juga tidak memakai setelan mahal. Ia memilih pakaian biasa. Wajahnya ditutupi topi yang ditarik rendah, mencoba membaur dalam keramaian kota. Sopirnya mengantar ke klub malam eksklusif yang tertera pada kartu. Dari kejauhan, tempat itu memancarkan cahaya ungu dan denyutan musik yang memekakkan. Itu adalah tempat di mana janji-janji dilanggar dan kesetiaan dibuang ke angin malam. Heriawan, dengan nama samaran yang telah disiapkan, berhasil masuk. Klub itu adalah pusaran kemewahan yang merusak. Lantai dansa dipenuhi orang-orang kaya yang mencari pelarian sementara. Matanya mencari, menyusuri setiap wajah, mencari sosok Rangga yang biasa ia lihat di balik meja rapat. Tak butuh waktu lama. Di sebuah sudut VIP yang tersembunyi, di bawah bayangan lampu kristal yang berputar, Heriawan melihatnya. Rangga. Rangga duduk dengan tawa yang berlebihan, tangannya melingkari bahu seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu memiliki rambut pirang keemasan dan, sesuai bisikan yang ia dengar, mata emerald yang menawan. Parfum manis yang tercium dari catatan kecil di laci Rangga kini tercium nyata, menusuk hidung Heriawan, sebuah aroma pengkhianatan yang memabukkan. Yang lebih menyakitkan adalah cara Rangga berinteraksi. Rangga terlihat bahagia, lebih hidup dan bebas daripada saat ia bersama Dinda. Senyumnya yang di kantor terasa kaku dan formal, kini merekah liar, penuh gairah yang ia sembunyikan dari istrinya. Heriawan merasakan getaran hebat di dadanya. Itu bukan lagi keraguan, melainkan sebuah kepastian yang menyakitkan. Putrinya, Dinda, wanita yang selalu ia lindungi dari kerasnya dunia, sedang dibohongi dengan cara yang paling keji. Ia menyalakan kamera ponsel tua yang ia bawa, merekam interaksi Rangga dan wanita itu dari balik pilar. Rangga terlihat menyerahkan bungkusan kecil, mungkin anting berlian yang tertera di struk, sambil membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu, yang dibalas dengan ciuman yang terlalu mesra untuk sebuah persahabatan bisnis. Saat Rangga dan wanita itu berdiri, Rangga tampak memegang tangan wanita itu erat, lalu mengecup tangan wanita itu sebelum Rangga berpamitan untuk kembali ke Jakarta. Heriawan segera pergi sebelum Rangga menyadarinya. Di mobil, ia memutar ulang rekaman itu. Wajahnya yang tua terlihat tegang dan penuh kepedihan di bawah cahaya lampu jalan. Bukti sudah ada, jelas dan tak terbantahkan. Kini, tugas terberat menanti. Bagaimana menyampaikan kebenaran ini kepada Dinda tanpa menghancurkan hatinya berkeping-keping. Heriawan tahu, ia harus kembali ke perannya sebagai Pak Jaya. Karena untuk mendengar rahasia paling dalam Rangga, ia harus berada di tempat yang paling Rangga anggap remeh. Di kegelapan gudang cleaning service, Pak Jaya menyiapkan perlengkapan barunya. Sebuah perekam suara ultra miniatur yang hanya sedikit lebih besar dari kancing baju, disembunyikan dengan hati-hati di dalam bingkai foto keluarga Dinda yang diletakkan di meja kerja Rangga. Sebuah ironi keji yang akan menjadi saksi bisu pengkhianatan. Keesokan harinya, Pak Jaya kembali menyatu dengan debu dan kesunyian. Ia membersihkan lantai, tatapannya kosong, tetapi pendengarannya setajam elang. Ia harus menunggu, bersembunyi dalam kesabarannya sebagai seorang ayah yang berjuang. Sore menjelang senja, mayoritas staf telah pulang. Di lorong yang sepi, Pak Jaya melihat Rangga kembali ke kantornya. Rangga terlihat tegang, seolah sedang membawa beban berat. Ia membanting pintu kantornya, tanpa menyadari bahwa kancing baju itu kini menjadi telinga bagi kebenaran. Pak Jaya yang pura-pura mengepel koridor yang jauh, mencuri dengar melalui earpiece tersembunyi yang terhubung ke perekam suara itu. Terdengar suara Rangga yang menghela nafas panjang.
Kemudian suara telepon diangkat. "Ya, ini aku. Kamu sudah kembali ke kota." Suara Rangga terdengar jauh lebih lembut dari biasanya. Nadanya bercampur antara kecemasan dan keintiman. Kemudian, kalimat yang keluar dari mulut Rangga bagaikan belati yang menusuk. "Aku tahu sayang. Aku janji, semua ini hanya sementara. Aku harus memastikan Heriawan lumpuh dulu. Setelah saham Dinda ku cairkan, kita akan bebas." Jantung Heriawan terasa membeku. Ia hampir menjatuhkan ember pelnya. Itu bukan hanya perselingkuhan. Rangga memang merencanakan perampokan, menggunakan Dinda sebagai jembatan menuju kekayaan ayahnya. Terdengar jeda panjang dalam percakapan itu. Kemudian suara Rangga yang semakin mendesak. "Tolong mengertilah, aku benci harus terus berpura-pura mencintainya." Senyumnya, senyum polos Dinda itu membuatku mual setiap kali aku memikirkannya. Tapi aku butuh waktu. Uang itu sangat besar, aku tidak bisa gagal. Setelah kalimat itu, keheningan menyelimuti. Tiba-tiba, terdengar suara Rangga yang terisak pelan. Sebuah simfoni tangis yang mengejutkan. Terkadang aku merasa jahat sekali. Aku benci diriku sendiri karena harus menyakiti Dinda. Dia wanita yang terlalu baik. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Rangga memohon, nadanya penuh keputusasaan yang dangkal. Heriawan tahu, air mata Rangga itu palsu, atau setidaknya, air mata penyesalan yang tidak cukup kuat untuk mengubah kejahatannya. Penyesalan itu hanya sesaat, sebuah kegoyahan mental, tetapi rencana jahatnya tetap utuh, mengambil saham Dinda. Pak Jaya segera memutus sambungan perekam. Ia mematikan earpiece-nya, takut jika ia mendengar lebih banyak, ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tangannya yang selama ini memegang kendali bisnis bernilai triliunan, kini hanya mampu mencengkram gagang pel yang dingin. Ia menyadari betapa dalam Rangga telah menanamkan akarnya. Ini bukan lagi soal moral, tetapi tentang perang yang harus dimenangkan untuk melindungi Dinda dan warisan yang dibangun dengan integritas. Namun, ia juga membawa beban baru. Melihat kerapuhan emosional Rangga, meski hanya sebentar, membuatnya ragu. Haruskah ia menghancurkan Rangga sepenuhnya? Atau adakah celah untuk Rangga kembali ke jalan yang benar demi Dinda? Keraguan itu hanya sekejap, seperti embun yang cepat menguap di terpa mentari. Heriawan segera menepisnya. Kebenaran yang ia dengar tentang rencana saham itu adalah bukti bahwa Rangga tidak akan pernah kembali. Kehancuran adalah satu-satunya tujuan. Pagi itu, Pak Jaya bertugas membersihkan area lobi utama. Ia menyeka meja resepsionis dengan gerakan yang mekanis. Pikirannya dipenuhi strategi bagaimana membongkar pengkhianatan finansial Rangga tanpa meninggalkan jejak. Tiba-tiba, suasana lobi menjadi hangat. Pintu utama terbuka, dan masuklah Dinda. Ia datang dengan membawa kotak bekal makan siang, senyumnya secerah hari, memancarkan aura kebahagiaan istri yang penuh cinta. Dinda mengenakan gaun sederhana namun elegan, berjalan ke arah resepsionis untuk menanyakan keberadaan Rangga. Jantung Pak Jaya berdebar liar, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia segera menundukkan kepala, memfokuskan pandangan pada lap di tangannya. Hanya dalam hitungan detik, ia harus berpindah dari peran ayah yang protektif menjadi Pak Jaya, si cleaning service yang tak berarti. Dinda, yang sedang menunggu lift, berjalan mendekati area tempat Pak Jaya mengepel. Ia tidak melihat wajahnya, hanya melihat pria tua dengan seragam biru yang sedang bekerja keras. "Selamat siang, Pak," sapa Dinda dengan suara yang lembut dan tulus. Suara yang selama ini menjadi musik paling indah bagi Heriawan. "Semangat ya, Pak. Pasti lelah membersihkan gedung sebesar ini." Tubuh Heriawan menegang. Ia ingin mengangkat kepala, memeluk putrinya dan berteriak bahwa ia adalah ayahnya, bahwa ia ada di sini untuk melindunginya. Ia ingin memperingatkan Dinda agar menjauhi lift yang akan membawanya ke pria palsu di lantai atas. Namun ia tidak bisa. Membuka penyamaran sekarang berarti Dinda akan hancur seketika, dan seluruh misinya akan gagal. Dengan susah payah, Heriawan hanya bisa bergumam pelan. Suaranya diubah dan ditenggelamkan. Siang Nona, terima kasih." Dinda tersenyum lagi, senyum yang begitu polos, begitu buta terhadap kegelapan yang mengelilinginya. Senyum itu menyayat hati Heriawan hingga ke tulang. Bagaimana bisa ia membiarkan senyum semurni ini dipermainkan? "Bapak hati-hati ya, jangan sampai terpeleset," kata Dinda lalu melangkah ke lift. Saat pintu lift tertutup,
Air mata yang selama ini ia tahan hampir tumpah. Ia merasakan kepedihan yang tak tertahankan. Itu adalah pilihan yang menyayat. Memilih rasa sakit emosional pribadinya yang hebat demi melindungi Dinda dari rasa sakit yang permanen. Ia menyeka peluh yang bukan hanya berasal dari kerja fisik, tetapi dari perjuangan batin yang brutal. Ia telah mendengar suara putrinya, disentuh oleh kebaikan putrinya, namun ia harus berpura-pura asing. Ini adalah harga yang harus ia bayar. Pak Jaya melihat kepergian Dinda menuju kebohongan Rangga. Malam nanti, ia harus memastikan bahwa kebohongan itu tidak lagi bisa disembunyikan. Ia harus mengikuti jejak Rangga ke tempat yang paling gelap. Tentu, kita akan melanjutkan ke episode 9, membawa Pak Jaya ke medan pengintaian di malam hari untuk mengumpulkan bukti yang lebih konkret. Ketika rembulan menggantung di langit Jakarta yang berasap, Heriawan, dalam peran Pak Jaya, memulai operasi malamnya. Ia mengenakan pakaian biasa yang tidak mencolok, menjadi bayangan yang bergerak di antara cahaya lampu kota. Setelah memastikan Rangga meninggalkan rumah tanpa Dinda, ia segera diikuti oleh sopir kepercayaannya yang bertindak sebagai driver pengawas. Rangga, yang selalu lihai menyembunyikan kejahatannya, tidak menuju klub malam seperti sebelumnya. Malam ini, ia menuju sebuah kompleks apartemen mewah nan terpencil yang dikenal hanya dihuni oleh para jet set yang ingin menjaga privasi mereka. Heriawan segera turun dari mobil. Kompleks itu dijaga ketat, tetapi pengalaman bertahun-tahun sebagai pengusaha ulung membuat ia tahu persis celah keamanan, terutama di area servis dan loading dock. Dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang arsitektur bangunan, Pak Jaya berhasil menyusup melalui pintu samping, berpura-pura menjadi teknisi pendingin ruangan yang sedang bertugas darurat. Ia berhasil mencapai lantai di mana Rangga masuk. Di lorong yang sunyi dan berkarpet tebal, ia melihat Rangga berdiri di depan sebuah pintu dengan nomor unit yang disamarkan, menunggu dibukakan. Pintu itu terbuka, dan wanita bermata emerald dari klub malam menyambut Rangga. Rangga masuk dengan tergesa-gesa, lalu pintu tertutup rapat, meninggalkan Heriawan berdiri sendirian di bayangan gelap kota malam itu. Keheningan di lorong itu terasa mematikan. Tetapi di balik pintu yang tertutup, ia bisa mendengar tawa kecil dan musik yang diputar pelan. Itu adalah ruang rahasia, di mana Rangga menanggalkan topeng komisaris dan menjadi kekasih yang berkhianat. Heriawan harus mendapatkan bukti visual yang tak terbantahkan, yang akan berdiri tegak di hadapan pengadilan moral dan hukum. Ia mengeluarkan kamera tersembunyi beresolusi tinggi yang ia siapkan, dan dengan keahlian yang ia pelajari dari film Mata-Mata Lama, ia memasangnya di ventilasi udara yang menghadap ke pintu apartemen tersebut, sebuah alat yang dapat merekam siapa saja yang keluar dan masuk. Saat ia sedang menyempurnakan posisi kamera, ia mendengar suara Rangga yang meninggi dari dalam ruangan. "Aku sudah bilang, aku butuh waktu. Aku harus memastikan Dinda menandatangani surat kuasa saham itu. Aku tidak mau Heriawan curiga," teriak Rangga. Kemudian suara wanita itu terdengar dingin dan menuntut. "Waktumu habis, Kom. Ayahmu itu terlalu pintar. Aku dengar dia sedang sakit, cepat selesaikan, atau aku akan menghubungi Dinda sendiri." Mendengar ancaman itu, hati Heriawan bergemuruh. Rencana Rangga bukan hanya mengambil saham Dinda, tetapi juga memanfaatkan kondisi sakit Heriawan yang disamarkan untuk mempercepat proses kejahatannya. Rangga tidak hanya serakah, ia berbahaya. Pak Jaya mundur perlahan. Ia telah mendapatkan rekaman suara dan visual dari tempat persembunyian Rangga. Bukti-bukti ini, selembar demi selembar, kini membentuk satu tumpukan tebal yang siap ia gunakan untuk menghancurkan menantunya. Misinya malam ini selesai. Heriawan kembali menjadi bayangan di tengah kegelapan, membawa beban kebenaran yang berat di pundaknya. Ia tahu setelah ini, ia tidak bisa lagi bermain-main. Ia harus memilih, hati Dinda atau logika penghancuran Rangga. Di ruang kerjanya yang kini terasa dingin dan asing, Pak Jaya meletakkan hasil rekaman dan foto-foto yang ia kumpulkan. Cahaya lampu meja yang redup menyinari tumpukan bukti pengkhianatan. Struk anting, bon resor mewah, rekaman suara perencanaan kudeta saham, dan foto-foto Rangga bersama wanita bermata emerald. Semua bukti itu adalah kemenangan mutlak bagi Heriawan, sang CEO. Secara logika,
Ia bisa memanggil pengacara, membeberkan semuanya, dan dalam 24 jam, Rangga akan diusir dari perusahaan, reputasinya hancur lebur, dan semua asetnya disita. Keadilan akan ditegakkan dengan cepat dan efisien. Namun, di balik logika dingin seorang pebisnis, berjuanglah cinta ayah yang tak terbatas. Heriawan menatap salah satu foto Dinda yang ia ambil dari dompetnya. Di foto itu, Dinda tampak tertawa bahagia, bersandar di bahu Rangga. Jika ia membeberkan semua bukti ini sekarang, Dinda tidak hanya akan kehilangan suami yang ia cintai, ia akan kehilangan seluruh kepercayaannya pada cinta, pada kebaikan, dan mungkin pada dirinya sendiri. Kebenaran yang datang terlalu cepat dan terlalu brutal bisa menghancurkan jiwa Dinda. Haruskah aku menjadi penyelamat yang meninggalkan luka abadi di hati putriku? Bisik Heriawan pada keheningan ruangan. Ia ingat kata-kata Rangga dalam rekaman tentang betapa Dinda adalah wanita yang terlalu baik. Dinda memiliki hati yang rapuh dan mudah percaya. Jika Heriawan menyerahkan bukti ini tanpa persiapan, Dinda akan merasakan kehancuran ganda, pengkhianatan suami, dan kenyataan bahwa ayahnya harus merendahkan diri sebagai cleaning service untuk membuktikannya. Logika bisnis mengatakan, hancurkan musuhmu. Cinta ayah mengatakan, lindungi hatinya, bahkan dari kebenaran yang menyelamatkan. Heriawan memutuskan bahwa ia tidak hanya akan menghancurkan Rangga, ia harus melakukannya sedemikian rupa sehingga Rangga tidak punya kesempatan untuk melukai Dinda lagi, baik secara emosional maupun finansial. Ia harus menunggu momen yang tepat, saat Rangga sedang bersiap untuk melancarkan langkah terakhirnya dalam merebut saham. Dengan pemikiran itu, ia menghubungi pengacara kepercayaannya, Tuan Widodo, secara rahasia. Ia tidak menyerahkan semua bukti, hanya meminta Widodo mulai melakukan audit rahasia terhadap semua transaksi Rangga di perusahaan. Ia memberi petunjuk samar, menyamarkan dirinya sebagai informan anonim yang sangat khawatir akan potensi kecurangan. Aku akan membiarkan Rangga berpikir dia sudah menang, gumam Heriawan. Matanya kini berkilat tajam. Aku akan membiarkan kebohongan itu tumbuh subur, sehingga ketika aku memotongnya, tidak ada lagi harapan yang tersisa baginya untuk kembali. Keputusan telah dibuat. Heriawan memilih jalan yang paling menyakitkan bagi dirinya sendiri. Kembali menjadi Pak Jaya, mengamati Rangga dari dekat, membiarkan Rangga melanjutkan sandiwaranya, dan menunggu hingga detik terakhir sebelum Rangga bisa mencapai saham Dinda. Ia akan menjadi pedang yang tersembunyi, menahan napas sampai saatnya tiba untuk menusuk jantung kebohongan. Pesta ulang tahun perusahaan dirayakan dengan kemewahan yang berlebihan di ballroom Hotel Bintang 5. Para tamu adalah elit Jakarta, bersinar dalam pakaian sutra dan perhiasan berkilauan. Pesta ini adalah panggung sempurna bagi Rangga untuk memamerkan citra kesuksesan dan pernikahannya yang bahagia. Dinda, dalam balutan gaun malam yang anggun, tampak berseri-seri di samping Rangga. Rangga memegang pinggang Dinda dengan posesif, tersenyum hangat, mengucapkan kata-kata manis yang terdengar sempurna di telinga publik. Di sudut ruangan, di balik tumpukan piring kotor dan sisa makanan, berdirilah Pak Jaya. Ia ditugaskan sebagai staf kebersihan tambahan untuk acara malam itu. Sebuah kehormatan yang ironis. Dengan topi rendah dan sarung tangan, ia adalah bayangan yang bergerak di antara kemewahan yang palsu. Saat Rangga memberikan pidato, memuji istri tercinta yang tak pernah lelah mendukungnya, hati Heriawan mencelos. Kebohongan itu diucapkan dengan begitu yakin, begitu lancar, seolah Rangga benar-benar percaya pada kebohongan itu sendiri. Pak Jaya mengamati. Saat Rangga berpaling dari Dinda untuk menyalami seorang kolega, Heriawan melihat tangan Rangga bergerak cepat ke saku jasnya. Rangga mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengetik pesan. Dengan insting tajam, Pak Jaya mendekat, pura-pura membersihkan tumpahan di dekat pilar. Ia berhasil menangkap sekilas layar ponsel Rangga sebelum Rangga menutupnya. Pesan itu ditujukan kepada wanita bermata emerald, berisi janji temu rahasia setelah pesta usai, dan yang lebih penting, instruksi untuk bersiap menerima kabar baik tentang transfer harta.
Kemarahan Heriawan membara, tetapi ia menahannya dengan kekuatan baja. Ia harus tetap tenang, membiarkan Rangga menyelesaikan sandiwaranya. Mendekati akhir acara, Pak Jaya melihat Rangga duduk sendirian sebentar, tampak kelelahan. Ini adalah celah. Pak Jaya mendekat, membawa nampan untuk mengumpulkan gelas kosong. Tuan Komisaris terlihat sangat bahagia malam ini, ujar Pak Jaya pelan. Suaranya parau dan tua. Rangga mendongak, matanya yang lelah memandang rendah pada pria berseragam biru itu. Tentu saja, semua berjalan sesuai rencana. Aku hidup dalam mimpi, Pak Tua. Kamu tidak akan pernah mengerti. Mimpi seringkali terasa indah saat kita tertidur, Tuan. Balas Pak Jaya. Matanya menatap tajam. Tetapi bangun dari mimpi buruk adalah hal yang paling menyakitkan. Rangga tertawa sinis. Tidak menangkap kedalaman kata-kata itu. Omong kosongmu. Sekarang, minggir. Aku ada urusan penting. Nikmati sisa-sisa remah makanan ini, Pak Tua. Rangga bangkit, kembali ke Dinda. Tersenyum cerah lagi. Kata-kata Rangga, nikmati sisa remah makanan ini, menghantam Heriawan. Itu adalah penghinaan terakhir yang harus ia telan. Pak Jaya mundur ke bayangan. Pedang yang tersembunyi kini siap dihunus. Rangga telah mencapai titik percaya diri tertinggi, titik di mana ia merasa tak terkalahkan. Dan itulah saat terbaik untuk menjatuhkannya. Heriawan tahu, setelah pesta mewah itu, Rangga akan bergerak cepat. Kepercayaan diri yang berlebihan seringkali menjadi kelemahan terbesar seorang penipu. Rangga pasti akan mencoba menghapus semua jejak digital dan finansial sebelum mencoba langkah terakhirnya, merebut saham Dinda. Keesokan paginya, Heriawan memasuki perusahaan sebagai Pak Jaya. Ia sengaja bergerak menuju lantai bawah, di mana ruang server, pusat saraf digital perusahaan, berada. Ruangan itu biasanya sangat steril dan tertutup, namun Pak Jaya memiliki akses sebagai staf kebersihan. Saat Heriawan tiba, ia menemukan pintu ruang server terbuka sedikit, sebuah anomali yang jarang terjadi. Di dalamnya, ia melihat seorang teknisi IT muda yang tampak gelisah, ditemani oleh Rangga. Rangga sedang berbicara dengan nada mendesak. Hapus semua catatan transaksi dari 3 bulan terakhir, terutama yang berkaitan dengan petty cash dan dana tak terduga. Bersihkan jejak akses remote saya ke sistem saham utama. Saya mau semuanya bersih, seolah-olah catatan itu tidak pernah ada. Teknisi itu terlihat ragu. Tapi, Tuan Komisaris, itu melanggar protokol keamanan level tinggi. Semua aktivitas direkam secara log. Rangga memotongnya dengan disisan dingin. Lakukan. Atau besok kau akan bekerja membersihkan toilet di tempat yang jauh lebih buruk dari sini. Aku yang akan bertanggung jawab. Heriawan segera mengambil tindakan. Ia masuk ke ruangan itu, membawa peralatan kebersihan, pura-pura tidak mendengar percakapan itu. Maaf mengganggu Tuan Komisaris, saya harus membersihkan debu di sini, ujar Pak Jaya, suaranya tenang. Rangga menoleh, tatapannya terganggu. Apa-apahan Pak Tua? Tidak lihat aku sedang sibuk. Keluar! Debu ini bisa merusak sistem pendingin Tuan. Jika server ini panas, data bisa hilang. Balas Pak Jaya, menggunakan istilah teknis yang mengejutkan Rangga. Saat Rangga teralihkan oleh ucapan Pak Jaya, Heriawan dengan sengaja menyenggol sebuah kabel yang terhubung ke panel daya kecil, menyebabkan listrik di panel itu mati sejenak. Aduh, maafkan saya Tuan, saya tidak sengaja, ucap Pak Jaya, menunjukkan kepanikan palsu. Tadamnya daya sesaat itu cukup untuk memutuskan koneksi teknisi dari sistem penghapusan data. Teknisinya mengeluh. Tuan Komisaris, koneksi terputus. Kita harus mulai dari awal lagi, dan sistem keamanan sekarang mengunci diri. Butuh waktu minimal 1 jam untuk membuka kuncinya lagi. Wajah Rangga memerah karena frustasi. Ia menatap Ajaya dengan tatapan membunuh. Kau sungguh merepotkan, Pak Tua. Lihat apa yang sudah kau lakukan. 1 jam. 1 jam berharga hilang. Maafkan kecerobohan saya, Tuan. Saya sudah tua. Heriawan menunduk dalam-dalam, menyembunyikan senyum kemenangan kecil di balik topinya. Rangga tidak punya pilihan selain keluar dengan marah, meninggalkan teknisi IT itu yang kini harus berjuang melawan protokol keamanan yang terkunci. Heriawan tahu, penundaan 1 jam itu sudah cukup. Waktu adalah satu-satunya senjata yang ia butuhkan sekarang. Ia telah memblokir serangan terakhir Rangga dari garis pertahanan terdepan. Setelah frustasi di ruang server, Rangga semakin putus asa. Ia merasa dikejar waktu,
dan kini ia membuat keputusan yang didorong oleh kepanikan. Ia memutuskan untuk bertemu wanita bermata emerald itu, si rekan kejahatan, di tempat yang paling ia anggap aman dan tak tersentuh, kantornya sendiri setelah jam kerja. Pak Jaya, yang telah memprediksi langkah nekat Rangga, sengaja bersembunyi di gudang perlengkapan yang terletak tepat di seberang kantor komisaris. Malam itu, di tengah heningnya gedung yang ditinggalkan, ketegangan terasa begitu pekat. Tepat pukul 9 malam, pintu kantor Rangga terbuka. Wanita itu masuk. Ia tidak lagi berpakaian glamor, tetapi tampak seperti seorang pebisnis ulung yang datang untuk urusan genting. Pak Jaya mengaktifkan perekam video tersembunyi yang ia pasang di balik celah ventilasi. Ia harus merekam seluruh interaksi mereka, membutuhkan bukti visual yang berbicara tentang motif finansial, bukan hanya hasrat. Kau lihat sayang, aku hampir ditangkap tadi pagi. Suara Rangga terdengar kasar. Orang tua itu, Heriawan. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Aku yakin dia masih memantau, bahkan saat dia berpura-pura sakit. Wanita itu tersenyum dingin. Lupakan Heriawan, kita fokus pada Dinda. Apakah dia sudah menandatangani surat kuasa saham minoritas itu? Rangga menghela nafas. Belum. Dia terlalu mencintaiku, tapi juga terlalu setia pada ayahnya. Aku bilang itu untuk investasi baru kita berdua, tapi dia ragu. Aku harus lebih meyakinkannya. Kemudian, percakapan mereka berubah menjadi perencanaan yang dingin dan kejam. Mereka membahas secara rinci bagaimana cara memanipulasi Dinda agar menyerahkan sahamnya. Setelah kau dapat sahamnya, kita jual ke investor luar, lalu kita lenyap dari negeri ini. Jangan tinggalkan jejak apapun. Dan jangan lupa, kita akan berbagi sisa harta Heriawan. Kata wanita itu, matanya berkilat serakah. Ini adalah momen yang meruntuhkan. Heriawan tidak hanya mendengar pengkhianatan cinta, ia mendengar sebuah rencana untuk menjual putrinya demi keuntungan pribadi. Wanita itu bukan hanya selingkuhan, ia adalah komplotan. Rangga yang tampak lelah bersandar di meja. Aku tidak sabar untuk bebas. Bebas dari wajah lugu Dinda, bebas dari bau perusahaan tua ini. Tapi, aku tetap tidak suka dengan ide menjual saham itu kepada orang luar. Itu adalah milikku. Milikmu, itu milik Dinda Kom, dan segera menjadi milik kita, potong wanita itu tajam. Mereka berdua lalu terlibat dalam perdebatan singkat tentang pembagian hasil rampasan. Bukti rekaman itu kini bukan hanya tentang asmara terlarang, tetapi tentang konspirasi kriminal yang melibatkan penipuan dan perebutan aset. Setelah sekitar setengah jam, pertemuan itu berakhir dengan ciuman mesra sebagai tanda janji. Ketika mereka pergi, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan, Heriawan keluar dari persembunyiannya. Ia merasa mual, tetapi bukan karena debu atau kotoran. Ia mual karena melihat kebusukan jiwa manusia. Rekaman telah aman. Misi penyamaran Pak Jaya hampir selesai. Ia kini memegang tak hanya kunci kehancuran Rangga, tetapi juga kunci kebebasan bagi putrinya. Pagi setelah pertemuan rahasia itu, suasana di kantor terasa lebih tegang, meski hanya Pak Jaya yang menyadarinya. Rangga datang lebih awal, berusaha menampilkan citra profesionalisme yang tak tercela, seolah malam sebelumnya ia hanya menghabiskan waktu dengan urusan perusahaan yang melelahkan. Heriawan, dalam balutan seragam Pak Jaya, mendapat tugas membersihkan kantor Rangga sekali lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berhadapan dengan menantunya sebagai orang asing, sebuah momen perpisahan emosional sebelum badai besar datang. Saat Pak Jaya membersihkan lantai, Rangga duduk di mejanya, terlihat sibuk dengan tumpukan dokumen. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan kecemasan, tanda bahwa penyamarannya semakin memakan energi. Pak Jaya mendekati meja Rangga. Ia mengambil kain lap, mengusap debu dari bingkai foto Dinda yang terpajang di sana. Nona Dinda memiliki senyum yang sangat tulus, ujar Pak Jaya pelan. Suaranya mengandung nada kerinduan seorang ayah. Rangga mendongak. Matanya sedikit terkejut, karena cleaning service ini berani berkomentar. Yah, dia cantik. Sekarang, cepat bersihkan mejaku Pak Tua. Aku sedang buru-buru. Pak Jaya mengabaikan nada merendahkan itu. Ia melanjutkan. Matanya menatak Rangga. Bukan Dinda di dalam foto. Kesetiaan, Tuan Komisaris, ujar Pak Jaya. Menyeka bingkai foto itu dengan penuh makna. Adalah harta yang paling langka. Ia harus dijaga, dirawat, dan tidak boleh dinodai dengan kebohongan. Karena sekali kesetiaan itu pergi,
Ia tidak akan pernah kembali. Rangga berhenti menulis. Ia menatap Pak Jaya. Tatapan kali ini lebih dari sekadar merendahkan. Ia mulai curiga. Meskipun ia tidak tahu alasannya. Apa maksudmu dengan omong kosong itu, Pak Tua? Aku tidak punya waktu untuk filosofi murahanmu. Rangga mendesis. Fokus pada pekerjaanmu. Kau di sini untuk membersihkan kotoran, bukan untuk menasehati. Saya hanya membersihkan apa yang terlihat, Tuan. Balas Pak Jaya. Nadanya puitis dan menusuk. Tetapi kotoran yang paling sulit dibersihkan adalah kotoran yang tersembunyi di dalam jiwa. Kotoran itu, jika dibiarkan, akan memakan pemiliknya sendiri. Rangga bangkit, marah. Ia mendekati Pak Jaya dengan langkah mengancam. Cukup, jangan pernah lagi kau berani mengatakan hal-hal seperti itu di kantorku. Kau ini hanya cleaning service, kau tahu apa tentang kesetiaan atau kekayaan. Kau bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaanmu tanpa seragam kusam ini. Heriawan menunduk, menerima penghinaan itu sebagai pengakuan yang tertunda dari Rangga. Bahwa ia memang melihat Pak Jaya hanya sebatas seragam kusam, dan bahwa ia benar-benar meremehkan setiap orang yang tidak setara dengannya. Saya hanya berharap Tuan Komisaris menemukan jalan pulang sebelum terlambat, ujar Pak Jaya dengan nada pasrah, lalu berbalik, mengambil ember dan pelnya. Saat Heriawan melangkah keluar dari ruangan itu, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia telah memberikan peringatan terakhir, sebuah kesempatan untuk Rangga. Tetapi Rangga telah menolaknya dengan arogansi. Rangga telah memilih jalannya sendiri. Kini penyamaran telah berakhir. Heriawan harus melepas seragam Pak Jaya dan mengambil kembali mahkotanya sebagai seorang ayah yang siap berperang demi putrinya. Di gudang peralatan kebersihan yang sunyi, di antara tumpukan kain pel dan botol deterjen, Heriawan menggantung seragam biru tua itu untuk terakhir kalinya. Ia membelainya sebentar. Seragam ini bukan lagi kain lusuh. Ia adalah saksi bisu pengorbanan, lambang kehinaan yang rela ia tanggung demi cinta. Ia telah menjadi Pak Jaya untuk menyelamatkan Dinda, dan kini Pak Jaya harus lenyap agar Heriawan bisa menyelesaikan pertempuran. Pilihan terakhir kini berada di tangannya. Ia memegang flash drive yang berisi semua bukti, rekaman suara, video, dan salinan dokumen keuangan Rangga. Logika Heriawan memerintahkan, berikan bukti ini kepada polisi dan pengacara secara langsung, hancurkan Rangga tanpa ampun. Tetapi hati seorang ayah memberontak. Jika aku muncul sekarang dengan bukti ini, Dinda akan terkejut dan hancur, gumamnya. Matanya menatap hampa ke lantai. Heriawan memanggil Tuan Widodo, pengacara kepercayaannya. Ia tidak menampakkan diri sebagai Heriawan yang sehat, melainkan menelepon melalui sambungan terenkripsi yang aman. Ia berbicara dengan suara yang sengaja diubah, seolah ia adalah informan rahasia yang kini berada di luar negeri. Ia menyerahkan semua bukti pengkhianatan finansial Rangga, termasuk rencana kudeta saham, kepada Widodo. Namun, ia membuat satu syarat yang menyakitkan. Bukti perselingkuhan dan penyamaran saya, semua foto dan rekaman pribadi, jangan pernah diserahkan ke pengadilan atau Dinda. Cukup gunakan bukti keuangan untuk menjatuhkan Rangga secara hukum. Keputusan ini adalah puncaknya pengorbanan. Heriawan memilih untuk menanggung beban penyamarannya sendirian. Ia tidak ingin Dinda tahu betapa ayahnya harus merendahkan diri dan mendengar setiap kata hinaan Rangga. Ia ingin Dinda hanya melihat kejahatan Rangga dalam konteks bisnis dan moralitas yang terburuk, bukan sebagai kekejaman personal yang dilihat ayahnya. Itu adalah pilihan terakhir di tengah badai, melindungi harga diri putrinya dari aib dan rasa kasihan yang mungkin timbul terhadap ayahnya. Setelah semua bukti terkirim dan instruksi diberikan, Heriawan resmi kembali ke rumah mewahnya. Ia duduk di kursi kebesarannya, tetapi ketenangan belum ia dapatkan. Ia harus menunggu, membiarkan badai itu datang dan membersihkan semua kotoran. Keesokan harinya, perusahaan gembar. Audit mendadak yang diperintahkan dari atas menemukan kejanggalan besar dalam rekening Rangga. Rangga dipanggil ke ruang rapat dewan. Ia terlihat panik, menyadari jebakan itu. Ia segera menghubungi Dinda, memohon agar Dinda menandatangani surat kuasa saham itu segera, dengan alasan perusahaan dalam bahaya.
Saat itulah Heriawan, kini kembali menjadi Heriawan sang CEO yang sakit, muncul di perusahaan. Ia berdiri tegap, sorot matanya yang dingin menembus jiwa Rangga. "Permainanmu sudah selesai, Rangga," kata Heriawan. Ia tidak perlu berteriak. Suara tenangnya sudah cukup untuk meruntuhkan menaranya. Dunia Rangga runtuh dalam keheningan ruang rapat dewan. Tuan Widodo dengan tenang membeberkan bukti manipulasi keuangan, penyalahgunaan dana petty cash, dan yang paling penting, bukti perencanaan merebut saham minoritas Dinda. Rangga yang semula mencoba membela diri dengan arogansi, akhirnya terdiam, pucat pasi. Ia menyadari kecerdasan Heriawan yang mampu bergerak dalam sunyi. Dalam kekalahannya, Rangga hanya menatap Heriawan dengan mata penuh kebencian. Kau yang melakukannya. Kau merendahkan dirimu menjadi cleaning service hanya untuk menghancurkanku. Teriak Rangga, tanpa sadar mengkonfirmasi ketakutan terbesar Heriawan di hadapan para dewan. Heriawan tidak menanggapi caci maki itu. Ia hanya mengangguk pada Tuan Widodo, yang kemudian menyerahkan sebuah amplop kepada Rangga. Di dalamnya bukan hanya surat pemecatan, tetapi juga gugatan hukum atas penipuan dan permintaan cerai dari Dinda. Rangga terhuyung-huyung keluar dari perusahaan. Kehancurannya adalah tontonan yang disaksikan seluruh karyawan. Ia meninggalkan perusahaan dengan kepala tertunduk, hanya membawa tas tangannya. Semua kemewahan yang ia cintai kini disita dan dibekukan. Sementara itu, Dinda berada di rumah, hatinya dipenuhi kebingungan. Rangga telah menelponnya berulang kali, mendesak agar Dinda segera menandatangani dokumen saham, mengatakan bahwa perusahaan diserang. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Dinda membuka pintu, dan di hadapannya berdiri Tuan Widodo. Pengacara itu tidak datang membawa bunga, melainkan amplop tebal berisi dokumen hukum. "Nona Dinda, ini adalah surat pemberitahuan dari Bapak Heriawan." Saya diminta untuk menyerahkannya langsung kepada Anda, ujar Widodo dengan suara bergetar. Dinda membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dan dokumen-dokumen yang menunjukkan transaksi keuangan gelap yang dilakukan Rangga menggunakan nama Dinda sebagai kedok. Dan di bagian paling bawah, ada sebuah laporan investigasi internal yang merinci kejahatan finansial Rangga, lengkap dengan log telepon dan bukti pertemuan rahasia. Gugatan itu menyobek tirai kebahagiaan semu yang selama ini ia yakini. Dinda membaca setiap kata dengan hati yang terasa seperti diremas. Bukan hanya perselingkuhan, meskipun bukti personal disamarkan, tetapi Rangga telah menggunakan cintanya, nama baiknya, dan sahamnya sebagai alat untuk merampok. Dunia Dinda runtuh. Suaminya, orang yang ia cintai dengan sepenuh hati, ternyata adalah penipu berdarah dingin. Ia tidak menangis histeris. Ia hanya berdiri, kaku, dengan mata kosong, membiarkan air mata jatuh tanpa suara, membasahi dokumen-dokumen itu. Ia merasakan penghinaan yang amat sangat. Ia bukan hanya korban cinta, ia adalah korban kebodohan dan kepolosannya sendiri. Ia gagal melihat kebenaran yang begitu jelas terpampang di depan matanya. Saat Heriawan tiba di rumah, ia melihat Dinda berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, memegang dokumen itu. Heriawan mendekati putrinya, siap memeluk dan menenangkan. Namun, Dinda hanya menatapnya. Tatapannya menyiratkan pertanyaan yang tak terucapkan. Mengapa ayah membiarkanku jatuh sejauh ini? Heriawan mengulurkan tangannya, tetapi Dinda mundur selangkah, seolah sentuhan ayahnya adalah api. Wajahnya yang biasa berseri, kini kaku, putih, seperti patung marmer di tengah senja yang membeku. "Dinda, sayang," suara Heriawan serak oleh emosi. "Ayah minta maaf. Ayah harus melakukan ini. Rangga." "Ayah tahu." Dinda memotong, suaranya pelan dan menusuk, tanpa histeria. "Ayah tahu sejak kapan?" Heriawan menundukkan kepala. Ia tidak bisa berbohong lagi. Ia memilih untuk memaparkan kebenaran, tetapi meminimalisir detail pahit yang ia saksikan sendiri. "Ayah sudah lama curiga, nak. Sejak bulan pertama pernikahanmu, ayah melihat ada yang salah dari matanya. Ayah khawatir dia hanya menginginkan apa yang ayah miliki, bukan dirimu." Dinda memejamkan mata,
membiarkan air mata yang tertahan selama ini meluncur deras. Tapi kenapa ayah tidak memberitahuku? Kenapa ayah membiarkanku terus mencintainya, terus hidup dalam kebohongan yang manis itu? Sampai semuanya jadi hancur ini. Ayah tidak punya bukti, Nak. Semua orang percaya padanya. Jika ayah menuduhnya tanpa bukti, kamu akan membenci ayah. Ayah hanya ingin melindungi hatimu dari kehancuran total, jawab Heriawan. Merasakan air matanya ikut menetes. Dinda kemudian menjatuhkan dokumen-dokumen itu. Matanya kini menatap Heriawan dengan intensitas yang merobek. Bagaimana ayah mendapatkan semua bukti ini? Begitu rinci, begitu cepat. Ayah bahkan sedang sakit. Bagaimana ayah bisa tahu di mana Rangga melakukan transaksi, di mana dia menyembunyikan rencananya? Heriawan tahu, saatnya telah tiba. Ia harus mengakui peran Pak Jaya. Ia menarik nafas dalam-dalam, menelan seluruh martabatnya. Nah, ayah harus melihatnya sendiri. Ayah harus masuk ke dunianya. Ayah harus berada di tempat yang paling Rangga anggap remeh. Ayah menyamar Dinda. Ayah menjadi cleaning service di perusahaanku sendiri. Keheningan melanda ruang tamu. Dinda tidak berteriak, tidak menangis, tapi tatapan matanya berubah menjadi hampa. Ia menyentuh wajah ayahnya, seolah memastikan pria di depannya adalah nyata. Ayahku, miliarder yang dihormati semua orang, harus menyapu lantai, membersihkan sisa makanan dan mendengar penghinaan. Demi aku. Suara Dinda bergetar hebat. Ayah melihatku bahagia dengannya, sementara ayah tahu semua itu bohong. Ayah melihatku datang ke kantor membawakan bekal, tersenyum pada ayah yang tidak ayah akui, dan ayah membiarkannya. Pengakuan itu tidak membuat Dinda merasa lega karena diselamatkan. Sebaliknya, ia merasa terhina 2 kali lipat. Dihina oleh suami yang menipu, dan dihina oleh kenyataan bahwa ayahnya, pahlawannya, harus jatuh serendah itu untuk menyelamatkannya. Beban pengorbanan itu terlalu berat untuk ia tanggung. Aku tidak bisa, ayah, bisik Dinda, perlahan menjauhi Heriawan. Aku tidak bisa tinggal di sini, di istana yang dibangun di atas kebohongan dan pengorbanan yang begitu besar. Aku harus pergi, ayah. Aku harus mencari diriku sendiri yang hilang dalam semua kebohongan ini. Dinda berbalik, melangkah menuju kamarnya. Heriawan hanya bisa melihat punggung putrinya yang rapuh. Ia telah menyelamatkan aset Dinda. Ia telah menghancurkan Rangga. Tetapi ia telah kehilangan putrinya. Dunia Heriawan yang seharusnya kembali utuh setelah Rangga diusir, kini terasa retak. Pagi setelah pengakuan menyakitkan itu, Dinda pergi. Ia hanya meninggalkan catatan singkat bahwa ia butuh waktu dan ruang untuk menyembuhkan luka yang menganga. Ia pergi tanpa koper besar, hanya membawa tas kecil, mencari tempat di mana ia bisa menemukan kembali kejujuran pada dirinya sendiri. Heriawan kembali ke kantor. Ia duduk di kursi CEO yang selama ini ia tinggalkan, mencoba mengendalikan perusahaan yang sempat goyah karena ulah Rangga. Rangga telah benar-benar lenyap dari hidup mereka. Reputasinya hancur dan menghadapi tuntutan hukum atas penipuan. Perusahaan kembali stabil, keuangan aman, kejahatan berhasil dibasmi. Tetapi di tengah kemenangannya, Heriawan merasa seperti pecundang terbesar. Gedung perusahaan yang menjulang tinggi, yang dulunya memberinya rasa bangga, kini terasa seperti bangunan tanpa jiwa. Setiap lorong, setiap sudut, setiap panel kaca mengingatkannya pada peran Pak Jaya. Ia teringat bagaimana Rangga menatapnya dengan jijik di lobi, bagaimana ia harus menahan nafas saat Dinda tersenyum padanya, bagaimana ia mencium aroma parfum asing di ruang komisaris. Ia memanggil sopirnya yang setia. "Ambilkan seragam itu," perintah Heriawan, suaranya pelan. Tak lama, seragam biru tua Pak Jaya diletakkan di mejanya, terlipat rapi. Heriawan menyentuh kain kasar itu. Di saku bajunya, ia menemukan remah-remah biskuit yang mungkin jatuh saat ia makan siang dengan para staf kebersihan. Aroma deterjen dan debu masih melekat samar. Ia memejamkan mata, merasakan kembali beban yang ia tanggung sebagai Pak Jaya.
Di balik seragam itu, ia menemukan empati. Ia melihat kehidupan dari sudut pandang yang paling rendah, sudut pandang yang ia abaikan selama bertahun-tahun sebagai seorang penguasa. Heriawan berjalan ke kantor Rangga, yang kini kosong dan sunyi. Ia berdiri di sana, di tengah ruangan mewah itu. Di sudut meja, ia melihat bekas noda yang dulu ia bersihkan dengan hati-hati. Ia teringat perdebatan batinnya, memilih antara logika dan cinta. Ia telah memilih cinta, tetapi cinta itu menuntut harga yang teramat mahal. Di bangku kayu ruang pantry, ia duduk, tempat ia dulu mendengar bisikan kebenaran. Ia menyadari, meski ia berhasil mempertahankan hartanya, ia gagal melindungi sesuatu yang lebih berharga, kedamaian hati putrinya. Kesunyian rumah besarnya kini jauh lebih mematikan daripada keheningan di kantor Rangga. Ia telah memenangkan perang, tetapi ia kehilangan alasannya untuk berperang. Ia duduk sendirian di singgasana emas, merenungi bahwa kekayaan terbesar yang ia miliki, Dinda, kini jauh tak terjangkau. Beberapa minggu berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Heriawan menjalani hidupnya dengan rutinitas tanpa semangat, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dinda. Telepon Dinda dimatikan, dan ia hanya meninggalkan satu petunjuk. Ia aman, tetapi belum siap untuk bicara. Heriawan tahu, memaksa Dinda kembali hanya akan memperburuk luka. Ia harus memberikan waktu, sebanyak yang Dinda butuhkan, meskipun setiap hari tanpanya terasa seperti setahun penuh penyesalan. Suatu sore, saat Heriawan kembali dari kantor, ia mendapati ada sesuatu yang berbeda di bawah pintu kamarnya. Itu bukan tagihan atau selebaran. Itu adalah amplop putih polos, diselipkan ke celah antara lantai dan kusen pintu. Dengan tangan gemetar, Heriawan mengambil amplop itu. Ia mengenali tulisan tangan Dinda yang rapi dan lembut. Amplop itu tidak menggunakan perangko. Artinya Dinda pasti datang ke rumah, berdiri di depan pintu kamarnya, dan pergi lagi tanpa bersuara. Heriawan duduk di tepi tempat tidur, di tempat yang Dinda tinggalkan, dan membuka surat itu perlahan. Ayah, aku menulis ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menjelaskan kepergianku. Jangan khawatir, aku aman dan aku baik-baik saja. Aku tinggal di tempat yang sunyi, tempat di mana tidak ada suara gemerincing koin atau bisikan pengkhianatan. Ayah telah menjadi pahlawan bagiku, pahlawan yang mengorbankan martabatnya demi menjaga asetku. Terima kasih, Ayah. Aku tahu apa yang Ayah lakukan sebagai Pak Jaya adalah puncak dari cinta seorang ayah. Itu adalah pengorbanan yang begitu besar hingga aku tidak mampu menanggungnya. Bukan kebencian yang membuatku pergi, Ayah. Ini adalah rasa sakit yang mendalam karena aku menyadari betapa bodohnya aku. Aku membiarkan diriku buta oleh cinta palsu Rangga. Dan karena kebodohanku, ayah harus merendahkan diri dan menjadi orang yang dihina. Beban aib itu terlalu berat untuk hatiku. Aku perlu mencari Dinda yang dulu. Dinda yang tidak terikat oleh nama komisaris atau warisan besar. Aku perlu menemukan senyum yang tulus, yang tidak dibangun di atas kebohongan atau pengorbanan yang menyakitkan. Ayah telah membersihkan kotoran di perusahaan, tetapi sekarang, biarkan aku membersihkan debu di jiwaku sendiri. Aku janji, aku akan kembali, Ayah. Aku akan kembali ketika aku bisa melihat seragam biru tua itu bukan sebagai simbol pengorbanan yang menyayat, tetapi sebagai lambang kekuatan dan cinta yang tak terhingga. Tolong jangan cari aku, tunggu aku. Cinta selamanya, Dinda. Air mata Heriawan jatuh membasahi kertas itu, mengaburkan tulisan tangan Dinda. Itu adalah pesan di bawah pintu, sebuah perpisahan sementara yang terasa lebih menyakitkan daripada perpisahan abadi. Dinda mengerti pengorbanannya, tetapi justru karena ia mengerti, ia harus pergi. Heriawan mencium surat itu. Ia kini tahu bahwa Dinda tidak membencinya, tetapi sedang berjuang untuk kesembuhan dirinya sendiri. Ia harus menghormati keputusan putrinya, membiarkannya terbang dan menantinya. Waktu berlalu tanpa Dinda. Heriawan kembali menjalankan perusahaannya dengan penuh ketenangan. Ia membersihkan nama baik perusahaan, mengganti sistem keamanan finansial, dan memastikan semua celah yang ditinggalkan Rangga tertutup rapat.
Rangga sendiri menjadi narapidana. Nasibnya berakhir di balik jeruji besi, jauh dari kemewahan yang ia puja. Meskipun kesuksesan finansial dan hukum telah kembali, rumah dan hati Heriawan tetap terasa kosong. Suatu pagi, Heriawan bangun lebih awal. Ia berjalan ke halaman belakang, tempat ia dan Dinda sering menghabiskan waktu saat Dinda masih kecil. Ia melihat embun pagi membasahi rumput yang baru dipotong. Ia teringat betapa dulu ia selalu mengajarkan Dinda tentang kerasnya dunia bisnis, tentang perhitungan yang tepat, tentang margin keuntungan, tentang bagaimana menguasai pasar. Ia menyadari, ia terlalu fokus mengajarkan Dinda cara menghadapi dunia luar, tetapi lupa mengajarkan Dinda cara melindungi dunia dalamnya. Pengalaman sebagai Pak Jaya telah mengubah Heriawan. Ia tidak lagi melihat orang dengan kacamata status dan kekayaan. Ia mulai menghargai setiap pekerja di kantornya. Ia bahkan meningkatkan gaji dan kesejahteraan tim kebersihan, mengingat betapa tak terlihatnya pekerjaan mereka, padahal mereka adalah tulang punggung operasional. Ia juga menyadari bahwa ia merindukan pekerjaan fisik yang ia lakukan sebagai Pak Jaya. Pekerjaan itu memberinya kejujuran yang tidak bisa ia dapatkan dari rapat dewan direksi. Heriawan masuk ke garasi dan mencari sebuah kotak tua. Ia mengeluarkan seragam biru tua Pak Jaya dari sana. Ia tidak memakainya, tetapi hanya memegangnya, merasakan beban dan pelajaran yang terkandung di setiap serat kain itu. "Aku akan menunggumu, Nak," bisiknya. "Dan ketika kamu kembali, aku akan menjadi ayah yang lebih baik. Ayah yang tahu bahwa harga sebuah seragam tidak pernah menentukan harga diri seseorang." Beberapa bulan kemudian, Heriawan menerima sepucuk surat lagi. Kali ini, surat itu tidak diselipkan diam-diam, melainkan dikirim melalui pos. Surat itu berisi foto. Di foto itu, Dinda terlihat berdiri di depan sebuah perpustakaan komunitas di kota kecil. Ia tersenyum, senyum yang berbeda dari sebelumnya. Senyum yang tenang, damai, dan tulus. Ia tidak mengenakan pakaian mahal, melainkan kemeja katun sederhana. Di bagian belakang foto, hanya ada 2 kata yang tertulis. "Aku kembali." Air mata Heriawan mengalir. Tetapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Dinda akan kembali. Tidak sebagai nona muda yang rapuh, tetapi sebagai wanita yang utuh dan kuat, yang telah menemukan kembali kejujurannya. Heriawan segera memanggil supirnya. "Siapkan mobil," perintahnya. Suaranya dipenuhi semangat yang telah lama hilang. Ia tidak lagi mengenakan dasi mahal, tetapi memilih kemeja polos yang mengingatkannya pada kesederhanaan. Ia akan menjemput putrinya. Ia akan memeluk Dinda, dan mereka akan berjalan bersama, melewati halaman kosong masa lalu, menuju masa depan yang dipenuhi kejujuran dan cinta tanpa syarat.